Halo, selamat petang. Ya, ini di Makassar udah jam 6 lewat nih ya. Nah, ini kita jumpa kembali dengan saya, Ibu Rosalin ya, Purna Bakti Guru SMA ya. Nah, hari ini kita jumpa lagi di kita punya channel yaitu di Link Link Smart Open Teja ya. Ibu akan bahas ada kiriman soal nih dari Loy ya, dari SMA Negeri 2 di Jawa sana di daerah Purbalingga kalau nggak salah ya. Nah, ini soalnya itu tentang kapilaritas ya, tentang kapilaritas ya, di mana soalnya di sini adalah sebuah tabung kaca kapiler yang berjari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air sehingga permukaan air dalam tabung kaca itu naik sebesar 5 cm. Nah, diketahui massa jenis airnya itu 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian tegangan permukaannya itu adalah 0,5 Newton per meter. Kemudian ditanyakan berapakah sudut kontak antara permukaan air dan dinding tabung kaca itu ya. Nah, untuk menentukan berapa besarnya sudut kontak ya, kenaikan permukaan zat cair pada pipa kapiler ya. Jadi kalau kita lihat itu tentang pipa kapiler ya, eh, misalnya nih ya, naiknya ya. Nah, seperti ini pipa kapiler itu sangat kecil ya. Kemudian sudut kontaknya ya. Jadi ini anggaplah permukaan zat cairnya ya, permukaan zat cairnya. Kemudian seperti ini misalnya ya. Nah, ya begini ya, sudut kontaknya. Nah, itu sudutnya berapa gitu ya. Tetanya di sini berapa. Kita menggunakan rumus ini. Di mana H itu sama dengan 2 dikalikan gamma. Gamma ini adalah tegangan permukaan dikalikan cos theta dibagi dengan rho dikalikan G kalikan R. Di mana rho di sini itu adalah massa jenis daripada zat cair. G-nya itu adalah tetapan gravitasi dan biasanya kita menggunakan 10 Newton per kilogram atau 10 meter per sekon kuadrat ya. R itu adalah jari-jari daripada pipa kapiler. Nah, yang ditanyakan itu adalah sudut kontaknya sama dengan berapa. Dari rumus ini, H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi dengan rho GR. Kalau kita mencari cos theta, maka rho GR-nya ini kita pindahkan naik ke sana. Ya, kemudian 2 gamanya ini kita pindahkan, berarti dia akan turun ke sini. Jadi di sini kita akan mendapatkan bahwa cos daripada theta itu akan sama dengan H rho G R kita bagi dengan apa? 2 gamma. Oke, sekarang kita tinggal kasih masuk nih. Ini jari-jarinya R-nya sama dengan 1 milimeter untuk memudahkan kita ubah semua ke dalam MKS ya. Jadi R-nya yang sama dengan 1 milimeter ini kita ubah ke dalam meter berarti dia sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian di sini ada permukaan airnya naik H berarti ya ini sama dengan 5 cm berarti kita ubah dalam 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian massa jenis zat cairnya atau air itu sudah dalam MKS yaitu 1000 kilogram per meter pangkat 3, maka boleh kita tulis 10 pangkat 3 di sini adalah kilogram per meter pangkat 3. Gravitasinya berarti kita pakai sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, oke? Sekarang tinggal kita masukkan nih. Oh, ada lagi nih tegangan permukaan, lupa ya. Tegangan permukaan di sini sama dengan 0,5 Newton per meter. Ini mau dirubah jadi 5, 10 pangkat min 1 Newton per meter juga boleh, nggak apa-apa. Nah, udah itu ya, tinggal kita kasih masuk aja. Hanya sama dengan 5, 10 pangkat minus 2 ya. Ini dalam meter, kemudian rho 10 pangkat 3, ini kilogram per meter pangkat 3, kali gravitasi 10 Newton per kilogram, boleh, nggak apa-apa. Kemudian jari-jarinya itu adalah 10 pangkat minus 3 meter. Kita bagi dengan 2 gamma. 2 dikalikan dengan 5 kali 10 pangkat min 1 di sini Newton per meter, oke? Nah, sekarang kita tinggal mencoret-coret saja nih. 10 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat min 3 ini habis ya. Kemudian 2 kali 5 itu 10 dikalikan 10 pangkat min 1 ini juga habis. Oke. Nah, sekarang di sini ada 10 pangkat minus 2 dikalikan dengan 10. Itu berarti jadi apa? Ini boleh dicoret dengan ini.
Berarti jadi 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kali 5 itu berarti sama dengan 0,5. Satuannya akan habis semua ini ya. Satuannya akan habis, Newton, Newton habis, kemudian per meter ini naik lagi, ya ini kilogram juga habis ya. Ini meter per meter pangkat 3, ini habis juga di sini jadi 2 dengan ini, berarti habis ini 1, 2, 3, ini dengan ini habis ya. Jadi tanpa satuan. Nah, ini cos theta sama dengan 0,5. 0,5 nilai cos yang 0,5 itu ingat yang untuk 5 jari ini ya. Di 5 jari itu nilai cos kita mulai dari jari kelingking. Nilainya jari itu ingat ini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Urutan kalau sinus itu kan dari sini. 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90. Kalau cos itu mulai sudutnya itu dari jari kelingking. Jadi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Ini setengah nilainya. Berarti 0,5 itu sama saja dengan apa? Dengan cos 60 derajat. Jadi ini boleh ditulis sama dengan cos 60 derajat. Nah, ini kan masih cos theta ya sini ya, cos theta. Ini juga cos theta. Nah, cos theta sama dengan cos 60. Nah, udah coret aja cosnya, maka tetanya itu sama dengan 60 derajat. Jadi, sudut kontaknya itu adalah 60 derajat. Oke? Bisa dipahami ya? Ini kalau kita mencari nilai daripada theta ya. Jadi seperti itu, langsung ke sini nggak apa-apa, atau mau cara lain juga boleh. Jadi untuk cari theta berarti sama dengan inverse cos atau cos pangkat min 1 dari 0,5. Ini kalau kamu cari pakai kalkulator ya, pencet inverse cos gitu, nanti akan ketemu. Jawabannya akan 60 derajat. Nah, semisalnya yang dicari itu bukan cos theta ya, yang dicari bukan cos theta, ya gampang aja. Misalnya dicari tegangan permukaan, ini kan kamu tinggal kasih naik aja nih ke sini, ya. Jadi H rho G R ini sama dengan 2 gamma cos theta. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang dicari H, ya ini rho GR-nya turun ke sini. Kalau yang dicari rho, berarti rho akan sama dengan 2 gamma dikalikan cos theta, ini berarti dibagi dengan H, G, R. Kalau R yang dicari, berarti sama dengan 2 gamma cos theta dibagi apa? H, rho, G. Kalau gamanya dicari gimana? Oh, lebih gampang lagi. Kalau gamma dicari, berarti sama dengan H, rho, G, R. Ini kita bagi dengan 2 cos theta ya. Jadi tinggal diputar balik aja. Kalau kalian masih bingung ya untuk memutar baliknya, ini kalau pengali berarti jadi pembagi. Kalau pembagi berarti jadi pengali. Atau kalian mau bikin segi 4 seperti ini ya boleh, nggak apa-apa ya. Dibikinin aja segi 4-nya. Nah, nanti yang dicari itu yang ditutup gitu ya. Jadi di atas ini ada 2, ada rho GR gitu ya. Ini 2, sorry, gamma dan cos. Yang di bawah berarti 1, 2, 3, 4 nih. 4 ya. Nah, bikin begini nggak apa-apa, segi 4 rumus. Cuma lama sih ya. Jadi di sini angka 2, ini adalah eh, gamma, lalu ini adalah cos theta. Lalu yang di sini berarti H, ini rho, di sini adalah G, di sini adalah R. Oke? Jadi, kalau misalnya gamma yang dicari berarti ini dibagi 2 cos theta. Kalau yang dicari H berarti 2 gamma cos theta dibagi rho GR. Kalau yang dicari rho ya, kita lingkari rho-nya aja. Berarti atas dibagi di bawah, yang nggak dicari dikaliin. Kalau dicari R ya ini 2 gamma cos theta dibagi H rho G gitu. Itu kalau carinya R ya. Jadi kalau cari R ini yang kamu kasih silang nggak ada gitu R-nya ya. Berarti ini dibagi ini gitu. Kalau misalnya yang dicari adalah rho ya, ini kasih tutup dulu rho-nya. Berarti 2 gamma cos theta dibagi dengan H kali G kali rho gitu. Kali R sorry ya. Seperti itu aja. Jadi gampang sekali. Jadi kalau gamma yang dicari atau tegangan permukaan dicari, berarti ini kamu coret. Berarti di bawah ini ya H rho G R dibagi 2 cos theta. Ya. Kalau yang dicari tadi cos theta-nya ya untuk cari ini berarti ini tutup dulu. Berarti ini sama saja dengan apa? Ini ya. Di sini apa namanya? H rho G R dibagi 2 dikali gamma. Ya. Oke ya. Mudah-mudahan Loy boleh ya.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa jadi berkat. Share ke yang lain ya. Kalau ada soal-soal yang lain, boleh kirim aja di 0815 433 56816. Boleh fisika, boleh materi matematika, mau dari SD, SMP, sampai SMA boleh ya. Pasti akan dibantu, oke? God bless ya. Semangat belajar. Sampai ketemu lagi di soal-soal berikutnya.